Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 1. Di subtema 1, hidup rukun di rumah. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai kalimat ungkapan. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 4. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 1 ya, kita masuk untuk pembelajaran yang baru di kelas 2 tema 1. Nah, di sini kita pembelajarannya adalah ada Udin ya, di sini ada Edo. Nah, ini gambar apa ya adik-adik? Kita coba baca dulu ya. Ceritakan isi gambar kepada teman di sampingmu dengan bahasa lisan. Nah, adik-adik diminta untuk menceritakan isi gambar ini ya. Nah, untuk di gambar yang pertama, ini ada Udin dan kakaknya sedang bersama-sama membaca buku. Ya. Nah, membaca bersama-sama ini berarti mereka sedang berbagi adik-adik. Ya, berbagi membaca buku bersama-sama seperti itu. Kemudian di sini di gambar kedua ada Edo dan Udin. Mereka sama-sama membawa makanan, tetapi di sini Edo memberikan satu makanan kepada Udin. Ya, ini sepertinya donat ya. Nah, ini mereka juga saling berbagi adik-adik. Ya, walaupun sama-sama membawa makanan, kalau berbeda makanannya, kita bisa saling berbagi. Jadi, bisa sama-sama mencicipi atau merasakan masakan masing-masing. Nah, kemudian ada juga di sini Edo dan Udin sedang bermain sepeda. Boncengan nih adik-adik ya. Biasanya mungkin kalau boncengan begini gantian nanti, kalau Udinnya sudah capek berarti Edonya yang di depan ya. Kemudian berikutnya ada bapak-bapak yang sedang membersihkan got atau selokan. Mereka bersama-sama mengerjakannya ya. Ada yang menyerok dari selokannya, lalu menaruh ke sini, lalu ada yang mengangkat dari sini ke sini. Nah, kalau yang ini mengumpulkan untuk dibuang. Ya. Nah, apakah kamu rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Nah, pastinya kita harus rukun ya adik-adik. Baik itu dengan kakak, dengan adik, kemudian juga dengan teman ya, dan tetangga ya, dengan yang ada di sekitar rumah kita. Ya. Jadi jawabannya iya. Kemudian apakah kamu rukun dengan temanmu? Nah, ini juga pastinya iya, seperti Karina ceritakan tadi. Kemudian di mana kamu harus menjaga kerukunan? Nah, di mana saja adik-adik? Seperti ini, di rumah, saat bermain, ya. Lalu juga di sini saat makan siang di sekolah, dan juga di lingkungan rumah. Di mana saja, ya, kita harus menjaga kerukunan. Nah, kemudian di sini kita masuk ke subtema 1, hidup rukun di rumah ya adik-adik. Nah, ini kita lihat ada Udin, kakak, ayah, dan ibu. Mereka sedang bercengkrama atau berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ya sambil nyemil. Nih ada minuman, lalu ada cemilan, lalu Udin sedang bercerita. Nah, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun ya, kakak dan adik juga rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, adik-adik, agar tetap terjaga, yang pertama adalah kita harus menyayangi semua. Ya, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menyayangi semua, ya. Nah, kalau di rumah berarti aku sayang kakak, seperti ini Udin ya.
Udin sayang kakak, sayang ayah, dan sayang ibu. Sayang semuanya, mereka semua saling menyayangi. Kemudian kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku berbagi dengan semua anggota keluargaku. Ya, tadi menyayangi semua anggota keluarga ya, adik, kakak, ayah, ibu. Ya, kalau ada keponakan di dalam rumah juga sama. Kemudian dan juga berbagi. Ya, contohnya berbagi buku bacaan, berbagi cemilan atau makanan dan sebagainya, ya. Nah, kemudian berikutnya Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Ya, jadi kakaknya Udin namanya Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ya. Nah, kita simak yuk teks bacaan di sini. Judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya ayah pulang kerja dari kantor atau pulang bekerja, biasanya ayah akan membawa oleh-oleh ya. Nah, oleh-oleh nanti misalnya untuk seperti contoh di sini ayah membawa buku cerita. Untuk siapa? Untuk Mutiara. Lalu membeli mainan atau membawakan mainan untuk Udin ya. Nah, kalau adik-adik lihat ada tulisan yang dicetak miring. Dicetak miring tuh seperti ini ya, dia lebih miring ya tulisannya. Nah, ini dan ini, yaitu buah tangan dan buah hati. Ini apa ya maksudnya adik-adik? Nah, jadi maksudnya adalah kalau di sini buah tangan itu oleh-oleh. Ya, kemudian buah hati adalah anak. Ya, nah ini adalah artinya dari buah tangan dan buah hati. Nah, perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tadi ya. Nah, gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Ya, seperti contoh ini, buah tangan. Ya, kalau kita artikan sebetulnya ada buah di dalam tangan, tapi dua kata ini digabungkan menjadi sebuah frasa dan memiliki arti yang berbeda. Jadi bukan ada buah di tangan, tapi sesuatu yang dibawa untuk orang yang kita temui ya, namanya oleh-oleh ya. Nah, kemudian buah hati, kalau buah ada di hati nggak mungkin ya. Nah, ini artinya buah hati itu adalah sesuatu yang ada di hati yang disayangi. Nah, itu anak ya. Nah, jadi ungkapan artinya adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya ya adik-adik ya. Yuk kita lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks yang ada di atas tadi. Ya, contohnya di sini. Anak-anak, ini kata ayah ya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan, itu kata ayah. Ya, lalu ada Udin dan ada Mutiara. Nah, kita jawab ya. Kata Udin, terima kasih ayah. Ya. Lalu kata Mutiara, ayo kita main bersama Udin. Ya. Nah, ini adalah tanggapan dari perkataan ayah. Nah, kemudian peragakan percakapan di atas dengan teman di sebelahmu. Ya. Nah, yang tadi ya percakapan yang ada di atas sini kan tadi Mutiara berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ya, mereka tidak berebut. Jadinya kata kakak, ayo kita main bersama. Ya, tidak berebut oleh-oleh. Nah, kemudian nanti adik-adik peragakan yang tadi ya, yang ada di sini ya. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi Udin, dan ada yang menjadi Mutiara. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!